Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini yang terhormat Dewan Penguji Bapak Dr. Cahya Syaudi MM sebagai penguji dalam Bapak Profesor Dr. Dedi Darmawan MSc MCE sebagai penguji luar dan kepada Dewan Pembimbing Profesor Dr. Haji Im Wasliman MPD MSI sebagai promotor sekaligus Bapak Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Haji Henry Suhendraya Mukhtar MPD sebagai co-promotor, Bapak Dr. Haji Husain Saiful Ihsan MMPD sebagai anggota. Insyaallah pada pagi ini disertasi saya dengan judul Manajemen Pembinaan Akhlak Siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah berbasis pesantren, studi penelitian di SMP Al-Amin dan SMP Al-Hidayah Kabupaten Cianjur. Latar belakang penelitian disertasi ini, akhlak merupakan suatu pondasi bangsa yang dapat ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Sebagai ukuran keberhasilan pendidikan tidak dikembalikan kepada karakter peserta didik atau soft skill, tetapi pada pencapaian pengetahuan dan keterampilan atau hard skill. Peserta didik yang dibutuhkan dunia kerja, kemudian pendidikan dikatakan lebih mengedepankan aspek pengetahuan dan keterampilan. Pada tujuan penelitian ini, secara umum, tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang manajemen pembinaan akhlak siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah berbasis pesantren. Pertanyaan penelitian yang coba saya ungkap dalam penelitian tersebut, yang pertama, bagaimana pembinaan akhlak siswa di SMP Al-Ittihad dan SMP Al-Amin Kabupaten Cianjur. Kemudian bagaimana implementasi tujuan pembinaan akhlak siswa di SMP Al-Ittihad dan SMP Al-Amin Kabupaten Cianjur. Kemudian bagaimana masalah yang dihadapi oleh guru dalam pembinaan akhlak siswa di SMP Al-Ittihad Kabupaten Cianjur. Kemudian upaya perbaikan ke depan untuk mengatasi masalah dalam pembinaan akhlak siswa di SMP Al-Ittihad dan SMP Al-Amin Kabupaten Cianjur. Secara landasan teologis, saya mengambil dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tiada lain kecuali supaya menyempurnakan akhlak yang mulia. Landasan filosofisnya, tokoh John Dewey mengutarakan bahwa suatu pengetahuan itu benar apabila pengetahuan itu berguna dalam memecahkan masalah kehidupan. Jadi mengandung nilai praktis. Pendidikan memiliki dua aspek, yaitu aspek psikologis dan aspek sosiologis. Menurut John Locke, pendidikan itu berkuasa bahkan maha kuasa. Ia tidak percaya adanya pembawaan bakat. Tujuan pendidikan menurut John Locke adalah membentuk seseorang ksatria atau gentleman yang solid dan berguna bagi kehidupan bersama dalam bermasyarakat. Pada landasan teori, yaitu fungsi-fungsi manajemen menurut Gary yang dalam dunia manajemen dikenal dengan FOAK, Planning, Organization, Exploiting, and Controlling, ya. Mulyono 2008. Imam Ghazali mengatakan dalam definisi akhlaknya, yaitu al-khuluqu ibaratun
nahiatin fin nafsi rasikhatin anha tasdul af'al bisuhulatin wa min ghairi hajatin la fikin wa riwayatan. Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Kemudian 6 sisi nilai yang Prof. Ahmad Sanusi yang terdiri dari nilai teologis, etis, estetis, logis, rasional, fisik, fisiologis, dan teologis. Sanusi 2017. Pada pendekatan dan metode penelitiannya, yang pertama itu penelitian kualitatif, ya, pengambilan sampel yaitu purposive sampling, artinya sampel yang lebih unggul. Kemudian teknik pengumpulan data atau triangulasi gabungan, yaitu antara dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Kemudian metode deskriptif yang menggambarkan atau menjelaskan. Kemudian lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian SMP Al-Ittihad dan SMP Al-Amin Cianjur. Kemudian subjek penelitiannya purposive strategic informant sampling yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina OSIS, dan 5 orang siswa. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama teknik observasi, wawancara, teknik dokumentasi atau yang disebut dengan triangulasi. Nah, pada temuan hasil penelitian di SMP Al-Amin Cianjur ini, dalam perencanaannya, manajemen SMP berbasis pesantren dalam membina anak siswa, ada hal-hal yang dilakukan pada tahap persiapan ini. Yang pertama, kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah yang lainnya, dan para wakil yang lainnya menyusun perencanaan berdasarkan jumlah rombongan belajar. Kemudian menyusun agenda pelaksanaan rapat kerja untuk para guru. Kemudian menyusun agenda monitoring dan evaluasi supervisi kegiatan KPM, kegiatan belajar mengajar. Kemudian mengikuti agenda rapat kedinasan dan mengikuti rapat agenda internal di sekolah itu sendiri. Kemudian pada temuan hasil penelitian dalam pengorganisasiannya di SMP Al-Amin itu, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, urusan kerohanian diperoleh data bahwa pelaksanaan pendidikan berbasis pesantren di samping memiliki kekuatan dan manfaat yang ada, pengembangan akhlak dan prestasi siswa belum secara keseluruhan terlaksana dengan maksimal. Kemudian pengorganisasian dalam pembinaan akhlak siswa diperlukan sebuah struktur organisasi yang benar-benar kompeten. SMP Plus Al-Amin membuat struktur pelaksanaan untuk meningkatkan mutu guru sebagai berikut. Kemudian pada temuan hasil pengorganisasian itu yang pertama yaitu sholat duha bersama setiap hari, kemudian tilawatil Quran setiap hari, pembacaan Asmaul Husna dan ikrar setiap pagi, kemudian sholat zuhur berjamaah, tahsin Quran, kemudian tahfidz dan mentoring siswa, kemudian ada mabit, malam bina iman dan takwa, yaitu sepertiga malam kegiatan-kegiatan di pesantrenan. Kemudian dalam tataran pelaksanaan manajemennya di SMP Al-Amin itu, yaitu program tahfidz, kemudian outing kelas, kemudian guru diikutkan dalam pelatihan penataran musyawarah MTMP, dan setiap minggu dilaksanakan perawat kajian baik itu ilmu keagamaan, pengetahuan ataupun sharing undangan siswa. Ada temuan hasil penelitian di SMA Al-Amin, masalah yang dihadapi oleh guru dalam implementasi dalam tujuan program pembinaan akhlak itu yang pertama, kurangnya kerjasama antar guru dan siswa dengan guru atau seluruh sivitas akademiknya. Kemudian kurangnya monitoring pelaksanaan program kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terhadap struktur bawahnya. Kemudian pelaksanaan program pembinaan akhlak kurang optimal atau kurang sesuai harapan. Hasil temuan dan upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh guru dalam implementasi tujuan tersebut. Yang pertama adalah aspek guru, yang kedua aspek peserta didik, yang ketiga aspek sarana prasarana pembelajaran, yang keempat aspek kurikulum, yang keenam adalah penilaian. Tujuan hasil penelitian pada SMP Al-Ittihad sekarang, yaitu dalam perencanaannya, dalam perencanaan manajemen SMP berbasis pesantren dalam bidang akhlaknya. Yang pertama adalah menentukan tema. Yang digunakan ialah tema yang ditentukan dalam kegiatan pembelajaran, mengambil rambu-rambu pembelajaran yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Yang kedua adalah menentukan tema guru.
kelas bekerja sama dengan guru kelas lainnya dengan mata pelajaran lainnya berhubungan dengan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, setelah tema ditetapkan dan dilanjutkan, mengidentifikasi kompetensi pembelajaran yang dilaksanakan sehingga pembelajaran bisa berjalan secara efektif. Dalam pengorganisasiannya di SMP Al-Ittihad, kaitannya dengan pengorganisasian tidak terlepas dari sebuah struktur organigram sebagai garis hierarki instruksi dan koordinasi, sehingga alur kinerja masing-masing dapat tepat sasaran dan aplikatif dalam rangka melayani dan melaksanakan tugas fungsi dan program yang akan direalisasikan. Dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya peserta didik atau siswa akan diberikan praktek akhlak dengan pembiasaan ibadah salat duha sebelum mulai proses pembelajaran. SMP Al-Ittihad upaya peningkatan mutu pendidikan baik akhlak dan prestasinya, kemudian hadirnya fasilitas yang tersedia program pembangunan, pengendalian atau masalah implementasi dan tujuan program di SMP Al-Ittihad hasil temuan kami yaitu permasalahan yang di lapangan tentang penyelenggaraan evaluasi di SMP Al-Ittihad. Terkadang pelaksanaan programnya kurang sesuai dengan fungsi sebenarnya. Untuk itu dilakukan evaluasi agar dapat dijadikan acuan ukuran dari hasil penyelenggaraan. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, yang pertama, melakukan rekrutmen guru, baik guru baru yang qualified untuk mengatasi ketersediaan SDM. Yang kedua, melakukan kegiatan pengkondisian agar kegiatan pembiasaan dapat dilakukan secara efisien. Tiga, melakukan peningkatan kemampuan menulis agar guru mampu mendokumentasikannya. Yang keempat, menyediakan waktu khusus dari guru untuk melakukan pencatatan dari hasil pengamatan terhadap perilaku siswa. Kemudian tafsirannya, hasil penelitian pada SMP Al-Ittihad dan SMP Al-Amin itu dalam perencanaan manajemen SMP pesantrennya dalam membina akhlak, yaitu yang pertama, dalam pembinaan akhlak siswa di kedua SMP tersebut pada prinsipnya relatif sama, yakni untuk menghasilkan peserta didik yang kreatif, inovatif, efektif, dan melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan, kemudian terintegrasi dalam aspek kehidupan. Perbedaannya secara teknis dalam perencanaan pembelajaran di SMP Al-Ittihad, struktur perangkat pembelajaran lebih terperinci dengan mengedepankan lingkungan pesantren dengan kitab kuning dan bahasa Arab serta bahasa Inggrisnya, sedangkan di SMP Al-Amin hanya apa lingkungan pesantren dan kitab kuning untuk bahasa Inggris tidak ada, belum maksimal. Penafsiran hasil penelitian di SMP Al-Amin ini dalam perencanaannya, dalam penafsirannya itu yang pertama, tujuan pembinaan akhlak siswa pada kedua lembaga pendidikan ini yakni untuk membentuk mengembangkan potensi pribadi siswa secara utuh sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, manfaat pembinaan akhlak siswa di kedua lembaga pendidikan ini disimpulkan dalam bermanfaat bagi dirinya. Yang keempat, aspek perencanaan SMP berbasis pesantren dalam membina akhlak siswa yang tertetapkan oleh kedua lembaga pendidikan itu sendiri. Kemudian perorganisasiannya dalam tafsiran dua sekolah ini, pertama, struktur perorganisasian di SMP Al-Amin lebih singkat, dikarenakan daerah strukturnya dari mulai kepala sekolah dan gurunya relatif tidak padat dikarenakan belum banyak siswa yang berminat sekolah dengan minim kuantitasnya. Kemudian di dalam hierarki kerjasama masing-masing SMP Al-Amin dan SMP Al-Ittihad pun sedikit berbeda, yaitu Al-Amin antara kepala sekolah dan pesantrenannya, kemudian Al-Ittihad antara garis kepala sekolah dengan garis koordinasi pesantrenannya. Kemudian masalah-masalah kelemahan manajemen SMP berbasis pesantren. Kelemahannya itu yang pertama, sarana prasarana. Yang kedua, belum semua guru berpendidikan S1. Rata-rata tempatan SMA atau strata SMA paket C. Nah, guru belum banyak berpengalaman pendidikan pelatihan untuk peningkatan kompetensinya. Kemudian penerapan mazhab belum terarah, masih sesuai dengan pemahaman masing-masing siswa. Jumlah siswa yang masih rendah sedikit atau kurang tugasnya dulu terhadap siswa yang kurang disiplin. Belum banyak siswa yang berpredikat juara berpeserta tidak akademik. Masalah kelemahan ke-8 adalah jarak usia antara guru dan siswa yang pendek sehingga siswa sering menganggap guru sebagai temannya. 9. Penerapan manajemen mutu SDM perlu ditingkatkan kembali. Kemudian masih adanya gangguan dari pihak luar muncul mengakibatkan guru yang keluar dari sekolah. Kemudian adanya dukungan yayasan, kemudian adanya dukungan dari dinas pendidikan, kemudian luar sekolah masih banyak yang belum dikembangkan sehingga
guru-guru dan kepala sekolah masih muda mempunyai peluang sangat besar untuk mengembangkan kemampuannya. Dalam pembahasan manajemen SMP berbasis pesantren dalam membina ahlak siswa, hasil penelitian ini oleh peneliti dibahas melalui prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu atau total quality management. Yang pertama, berorientasi pada mutu, melakukan perubahan kultur, melakukan perubahan organisasi atau upside down organization. Yang keempat, melakukan upaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang kelima, mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan atau keep close the customer. Kemudian pembahasan manajemen SMP berbasis pesantren ini, langkah antisipatifnya menurut saya sebagai peneliti, yang pertama, peran ibu yang sudah bergeser dari ibu rumah tangga menjadi wanita karir. Hal ini menjadikan praktek pendidikan bagi anak di lingkungan keluarga terbatas dan dibatasi waktu yang dimiliki ibu. Yang kedua, perubahan paradigma dari paradigma materialis ke paradigma spiritualis. Pada orang tua dalam memandang anak, orang tua semakin menyadari bahwa anak bukan hanya investasi dunia tapi juga adalah investasi akhirat. Ketiga, kondisi masyarakat di era globalisasi semakin tidak bersekat. Setiap pengaruh asing dapat muncul dan berkembang, bahkan pengaruh terhadap perilaku anak. Kemudian pada simpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan umum. Yang pertama, manajemen pembinaan ahlak siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah berbasis pesantren dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian. Hal ini salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan terus-menerus, baik secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih terfokus setelah diamanatkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sekalipun dalam pelaksanaan masih banyak sekali kendala yang prosesnya terutama pendidikan sangat banyak aspeknya. Kemudian implikasinya adalah implikasi praktis manajemen pembinaan siswa. Di kedua SMP tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah selaku manajemen telah melaksanakan perencanaan sebagai manajernya. Yang kedua, dalam merumuskan implementasi manajemen pembinaan ahlak siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pendidikan sekolah. Yang ketiga, keberagaman sosial budaya yang dimiliki oleh siswa dan bangsa Indonesia dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Yang keempat, perubahan cara belajar yang selama ini menggunakan pendekatan klasikal ke pendekatan pembelajaran yang individualisasi diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Dalam rekomendasi ini yang pertama, untuk lembaga, kondisi kerja kondusif, tidak terdapat perbedaan yang tajam antara atasan dan bawahan, menciptakan lingkungan islami. Yang kemudian yang kedua, rekomendasi bagi kepala sekolah mengetahui kelebihan dan juga kekurangan baik dari SDM, kurikulum yang diterapkan dan sarana prasarana. Yang ketiga, rekomendasi bagi para guru mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara jelas dan tegas. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian tentang manajemen pembinaan ahlak mulia dalam kegiatan ekstrakurikuler lebih mendalam. Gagasan inovatif atau dalam novelty ini pada dasarnya, di dalam gagasan novelty ini saya mencoba membuat model manajemen pembinaan akhlak syahid, yaitu ada ilmu umum, ada ilmu agama, ada ilmu masyarakat. Dari tiga kolaborasi ini, perpaduan ilmu agama, ilmu masyarakat, dan ilmu umum sebagai landasan pendidikan sekolah yang berbasis pesantren, integrasinya keagamaan dan pendidikan umum secara teologis dan secara realita, kemudian menciptakan sebuah cipta rasa karya dan mengaktualisasikan cipta rasa dan karsa pada lingkungan pendidikan pesantren itu tersebut, berpengaruh terhadap pesantren itu sendiri dari aspek-aspek pendidikan yang terkumpul di dalam pesantren itu, kemudian melahirkan cipta rasa karsanya yang melahirkan sekolah berbasis pesantren itu sendiri. Dan sekian
Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.